Hello everyone. Selamat malam. Malam, malam, malam. Hey everyone, selamat datang di live Q&A lebih dalam lagi. Dengan saya hari ini Rago Lewi dan hari ini saya memandu pembicara kita yang minggu kemarin bicara salah satu sermon tentang emotional maturity yang paling keren yang pernah saya dengar, yaitu Coach Joshua N. Wahyudi. Thank you so much. Thank you so much, Coach. Coach, we are so blessed for you. Dan seperti biasa bagi teman-teman nggak tahu, lebih dalam lagi ada live Q&A yang sibuk banyak bertanya. Teman-teman you're more than welcome untuk bertanya tentang khotbah minggu kemarin karena ini adalah bentuk tanggung jawab kami. Jadi banyak gereja kalau misalnya hari Minggu setelah saya bicara ditanyain sama pendetanya, mereka bilang apa, pendetanya ditanyain dibilang udah kamu percaya aja. Kita nggak kayak gitu. We believe that teman-teman semua yang ingin bertanya deserve untuk dijawab. Jadi bagi teman-teman yang tahu, minggu kemarin Coach Joshua NYUD bicara tentang emotional maturity, yang merupakan salah satu sermon yang menurut saya super tajam gitu. Jadi silakan Q&A-nya, question box-nya dibuka, silakan bertanya. Mungkin Kak Iwan mungkin mau kasih ringkasan 5-10 menit sedikit memang. Thank you Oke, Felicia. ringkasan singkat ya. Singkat banget. Jadi kemarin hari Minggu saya membuka dengan satu poin penting Wow. bahwa semua manusia itu berhak untuk merasakan perasaan apapun, Wow. ya, Good. termasuk perasaan-perasaan yang orang pikir tanda kutip negatif ya kan. Katanya kan orang Kristen itu harus selalu sukacita, harus selalu damai sejahtera. Jadi nggak boleh ya punya perasaan marah, kecewa, sedih. Tapi sebenarnya adalah itu hak kita untuk merasakan semua perasaan itu. Jadi Wow. tidak boleh ada satu orang pun yang sebenarnya boleh melarang kita untuk kamu nggak boleh marah, kamu nggak boleh sedih. Itu sebenarnya nggak bisa gitu. Nah, tapi poin yang penting juga adalah setiap hak itu selalu disertai dengan tanggung jawab. Wow. Jadi hak apapun yang kita miliki selalu ada tanggung jawab yang menyertai. Jadi kalau kita berhak untuk merasakan perasaan apapun, kita juga harus bertanggung jawab dengan semua perasaan yang sudah muncul. Nah, disitulah namanya kedewasaan. Wow. Orang yang dewasa adalah orang yang tidak hanya meminta haknya, tetapi dia juga memenuhi tanggung jawab yang menjadi bagiannya. So good. Jadi kedewasaan emosional berarti ya saya tahu bahwa saya berhak merasakan perasaan ini itu, tapi saya juga mengambil tanggung jawab untuk melakukan sesuatu terhadap perasaan yang saya rasakan supaya hasil hidup saya serupa Kristus. Wow. Nah, itu openingnya kemarin. Nah, lalu kemudian apa standar kedewasaannya gitu ya. Nah, tentu standar kedewasaan sebagai orang Kristen adalah keserupaan dengan Kristus. Jadi memiliki pola emosi dan cara pengelolaan emosi seperti yang Kristus lakukan. Wow. Nah, kemarin secara cepat aku rekap ya. Yang pertama adalah purpose over pride. Wow. Jadi Yesus mendahulukan tujuan lebih daripada apa yang dia rasakan dan memberi makanan untuk perasaannya. Jadi dia mengutamakan purpose-nya apa ketimbang pride hidupnya gitu ya. Banyak orang Kristen melupakan purpose ketika pride, ego, dan perasaannya itu disenggol gitu ya. Jadi lupa purpose-nya apa. Nah, Yesus mau disenggol berapa kali pun, dia nggak pernah lupa akan purpose-nya kenapa dia ada di dunia gitu ya. Sehingga dia nggak ngikutin perasaannya, tapi dia ngikutin purpose hidup yang Bapak sudah berikan buat dia. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah consequence over impulse. Nah, ini Indonesia banget nih. Indonesia itu very impulsif gitu ya. Jadi dorongannya itu bukan konsekuensi jangka panjangnya apa, nggak dipikirin nanti akibatnya apa. Tapi yang penting sekarang aku pengen gitu. Mauku ini sekarang. Jadi ini harus kejadian. Urusan nanti belakangan lah kita pikirin nanti gitu ya. Jadi pola pikirnya itu mengambil keputusan bukan karena hari esok akan bisa sampai jadi seperti apa, ujungnya akan kemana, enggak. Tapi memutuskan itu cuman karena aku pengen hari ini seperti ini gitu. Nah itu bahaya. Nah Yesus enggak begitu. Karena Yesus mengambil sikap dan decision keputusan apapun bukan berdasarkan aku pengennya begini sekarang. Bukan.
tapi berdasarkan jangka panjangnya ini membawa aku kepada purpose nggak? Konsekuensinya mendekatkan aku pada purpose nggak? Kalau nggak, walaupun aku pengen banget, ya aku nggak lakukan. Nah itu. Lalu yang ketiga adalah truth over feelings. Jadi Yesus juga merasa gentar ya. Yesus merasa gentar, Yesus pernah merasa sangat sedih, ya, Yesus juga merasakan beberapa perasaan-perasaan negatif, tanda kutip. Tapi perasaan-perasaan itu tidak pernah menggagalkan dia untuk memenuhi keinginan Bapaknya, kehendak Bapaknya. Karena dia tahu, walaupun perasaannya bergejolak, tetap aku harus melakukan apa standar kebenarannya. Nah, jadi menurutku, 3 indikator ini kita bisa pakai untuk jadi kayak standar kalau aku mau dewasa serupa Kristus itu seperti apa. Nah, kurang lebih kemarin itu recap dalam waktu 5-7 menit. Wow, thank you so much Coach Iwan. Kemarin saya ada satu takeaway points yang menarik bagi saya, bahwa ketidakdewasaan bikin kita nggak bisa terima hal-hal yang terbaik ya, maksudnya. Jadi memang dan Coach Iwan kasih analogi yang bagus, bahwa anaknya dikasih mainan yang untuk umur 2-3 tahun, tapi dia masih umur setahun, dan gara-gara itu, tapi karena maksa, buku ya, nggak salah buku, akhirnya dia maksa, dia mainin, tapi gara-gara umur 1 tahun, padahal bukunya untuk umur 2-3 tahun, dia belum bisa handle berkat itu, sehingga akhirnya dia menghancurkan berkat yang harusnya dia bisa nikmatin, karena simply karena dia kecepatan. Nah, dan itu di situ kita belajar bahwa teman-teman, bahwa ketidakdewasaan itu destruktif. Dan di situ saya belajar bahwa misalnya tentu jadi anak-anak itu memang menyenangkan, tetapi kalau terus-terusan jadi anak itu akan sangat destruktif. Jadi itu memuakan lama-lama. Ya, memuakan. Saya ingat bahwa banyak anak-anak tuh biasanya cuma mikirin dirinya sendiri, nggak bisa minta maaf, dia nyalahin orang, nyalahin keadaan. Dan saya suka. Dan yang menarik adalah saya menemukan itu di banyak pelayan juga, ternyata ada banyak yang kayak gitu. Ternyata banyak banget. Pada waktu mereka harus diperhadapkan bahwa mereka bersalah, mereka nyalain orang dan sebagainya. Sampai akhirnya Coach Iwan, yang paling menyakitkan bagi saya adalah saya pikir generasi saya, milenial, sudah lebih baik. I thought my generation is better. Ternyata saya menemukan bahwa tampaknya pola-pola yang sudah ada tentang kedewasaan itu pun toksiknya itu masih diulang oleh generasi saya, sehingga akhirnya saya harus lihat dengan mata kepala saya sendiri, banyak hamba-hamba Tuhan yang sebenarnya orang-orang yang gak usah hamba Tuhan lah, orang yang mereka dipercaya sebenarnya pelayanan yang gak jelek, tapi they self-destruct their own ministry. Mereka menghancurkan pelayanan mereka sendiri. Mereka menghancurkan apa yang sebenarnya Tuhan titipin sama mereka, apa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tentu kalau misalnya kita dihancurkan sendiri, gini, misalnya ada orang pengen ngancurin kita, itu kayak menurut saya lebih terhormat. Berarti artinya bahwa, wah, kita dianggap ancaman nih sama orang nih. Jadi kayak orang pengen ngancurin. Jadi setidaknya kita tahu kita punya lawan. Tapi segala sesuatu itu berbeda pada waktu kita lah lawan diri kita sendiri. Our immaturity lah yang end up self-destruct berkat yang harusnya kita miliki, hanya karena kita kurang sabar, hanya karena kita terlalu self-centered, hanya karena kita terlalu mikirin diri kita sendiri, hanya karena kita nggak bisa ngelola perasaan kita. Saya ingat awal bulan lah, saya bahas bahwa perasaan itu sama kayak bayi lagi liburan, nggak bisa ditaruh mereka nggak bisa ditaruh di setir, di kemudi, tapi juga jangan taruh di bagasi. Jadi memang perasaan itu diatur, kita harus bisa handle dengan baik, kita harus hargai, kita harus kasihi bahwa dia ada, tapi juga kasih batasan, karena anak-anak juga harus dikasih batasan. Jadi itu saya suka banget. Nah, teman-teman silakan, ada yang mau bertanya. Nah, tadi Kak Iwan, Coach Iwan, sebelum pertanyaannya dimulai, tadi saya ada satu pertanyaan dari yang masuk ke DM saya. Pertanyaannya kira-kira kayak gini, Kak, gimana ya supaya saya tidak merasa sedih lagi? Supaya saya tidak merasa sedih lagi. Jangan sampai itu terjadi. Karena kesedihan itu bukan sesuatu yang buruk. Karena kesedihanlah kita bisa tahu apa yang berharga buat kita. Jadi sedih itu muncul. Jadi kalau kita belajar emosi lebih dalam ya, sebenarnya setiap perasaan itu ada jalur triggernya gitu ya.
Contohnya misalkan kayak joy, Hmm. sukacita, ya. Itu tuh triggernya adalah kalau kita belajar secara scientific itu disebutnya marching together. Hmm. Jadi kita akan bisa merasakan sukacita waktu kita melakukan dan mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Hmm. Nah itu jalur trigger untuk joy. Hmm. Makanya orang yang hidupnya sendirian nggak mau lakuin apa bersama-sama, dia akan susah ngerasain sukacita. Nah Wow. itu jalurnya. Nah sedih itu jalur triggernya itu adalah ketika kita dipisahkan dari sesuatu yang kita sangat sayangi atau anggap itu berharga banget. Hmm. 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 Ketika kita dipisahkan dari itu, kita akan merasakan sedih dengan sendirinya. Wow. Mau orang itu serohani apa, sesakti apa, sehebat apa, begitu dia dipisahkan dari sesuatu yang dia sayangi atau dia hargai, automatically dia akan sedih, kecuali dia rusak syaraf tentang perasaannya. Jadi eh, kesedihan itu sesuatu yang natural, itu menunjukkan bahwa kita masih manusia. Dan yang menarik adalah ada petunjuk bahwa kalau saya sedih, apa ya hal berharga atau yang saya sayangi yang diambil atau yang dipisahkan dari saya ya. Nah, justru kita jadi punya clue sebenarnya. Oh, bahwa ada sesuatu nih yang coba diambil, dipisahkan dari saya. Nah, sesuatu itu apakah worth it untuk sampai kita sedih atau enggak? Nah, itu perjalanan berikutnya tuh, ngulik perasaan. Tapi di tahap awalnya jangan begini, lah aku kok sedih ya, lah aku kok masih sedih ya. Nggak boleh nih orang Kristen sedih-sedih terus nih. Itu sikap yang salah. Karena sebenarnya nggak ada yang salah dengan menjadi sedih. Beautiful. Yang salah adalah ketika kesedihan itu kita nggak apa-apain, merusak hidup kita nggak ngerti bagaimana take care-nya. Nah itu salahnya di situ. Sedihnya sendiri nggak salah apa-apa, sedihnya itu sendiri. Gitu. So good. Saya sedikit kayak backup data saya hilang. Iya itu pasti sedih banget Wah sih. pasti ya, karena kan berharga banget. Iya. Jadi Nah itu tampaknya dia. betul, Coach Iwan. Jadi tampaknya yang kita anggap itu negatif ternyata tuh sebenarnya ada hal baik. Bahkan saya belajar bahwa guilt, rasa bersalah juga sebenarnya itu sesuatu yang sangat berharga. Kita memang jangan sampai dikuasai rasa bersalah. Tapi rasa bersalah sendiri merupakan sesuatu yang sehat. Kalau orang bikin dosa merasa bersalah, itu bukti bahwa dia seseorang rohani. Bener Justru itu. bahaya. Kalau dia bikin dosa, dia tidak rasa bersalah. Iya. Itu huge problem. Iya. Nah, makanya yang bahaya itu adalah sebenarnya terms emosi positif dan negatif. Itu sebenarnya terms yang actually salah kaprah. Tapi karena sudah terlanjur dipakai, ya udah susah. Tapi di kepala kita itu mesti paham bahwa sebenarnya tidak ada yang positif dan negatif perasaan itu. Semuanya itu membawa satu clue, satu pesan tentang diri kita, ada apa di dalam diri kita. Gitu. Nah, jadi kata negatif, emosi negatif itu sering membuat kita itu menganggap bahwa itu tuh nggak boleh ada dalam diri kita. Nah, padahal Tuhan Yesus saja merasakan yang saya bilang tadi, beberapa perasaan negatif itu muncul dalam diri Tuhan Yesus. Betul. Gitu. Bahkan banyak nabi-nabi di Perjanjian Lama juga merasakan banyak sekali perasaan yang katanya negatif itu ya. Iya. Yang katanya negatif. Nah, jadi it's very insightful, teman-teman. Saya harap teman-teman belajar sesuatu, dan bagi di antara teman-teman yang tertarik sekali, kalian you are more than welcome untuk masuk ke channel New Wine karena baru masih segar. Kemarin Coach Iwan bicara di hari Minggu, masih segar banget. Dan mungkin bisa sambil lihat lanjutan-lanjutannya Pastor Chris sama saya 3 minggu lalu. So, jadi gini, kalau teman-teman sering sedih, teman-teman sering sakit kepala, yang bingung sering DM ke saya, maksudnya kayak, saya sedih, gimana, terluka, ini gimana, saatnya kamu belajar serius. Jangan cuma cari jawaban yang simplistik, ngerti nggak sih? Kayak orang kamu mikir banget gitu maksudnya. Karena hidup kita sebenarnya kompleks sebenarnya. Nah, ini statement bagus nih, Pastor Raguel ya. Jadi gini, kalau kita sakit kepala, pusing, kita pengennya itu minum Panadol terus hilang pusingnya, kan gitu ya. Quick solution. Tapi sebenarnya kalau kita itu benar pola berpikirnya, oke lah, aku minum Panadol karena aku butuh sekarang untuk bisa tidur, that's fine. Tapi besoknya kita memang harus ngecek, kenapa ya kok saya bisa sampai pusing? Apakah kolesterol saya naik atau saraf saya ada yang bermasalah? Saya nggak olahraga sehingga pola saraf-saraf saya ini jadi menegang semua, atau ada problem apa? Nah, kita sebenarnya harus menemukan hal yang lebih
mendalam gitu ya, dari sekedar yang penting minum Panadol selesai ya udahlah. Nah kalau pusingnya itu terjadi 1 bulan setiap hari, tapi tiap kita minum Panadol sembuh, lalu kemudian kita menganggap yang penting sembuh, wah itu bahaya. Bahaya. Nah, Kita nggak orang ke root Kristen issue. seringkali gitu. Kita nggak ke akar permasalahan soalnya. Itu bahaya banget. Betul. Terima Nah, kasih. orang Kristen sukanya itu quick solution gitu ya, quick Uh, solution. Pokoknya yang penting udah nggak ada lagi, ya udah nggak peduli itu datangnya dari mana, kok bisa terulang-ulang kembali. Mereka nggak terlalu pusing. Yang penting aku so good. didoakan orang selesai gitu. Bagus banget Kak Iwan. So good. Semoga ini jadi bikin teman berpikir ya, bahwa kita Iya. pakai tuh, teman-teman harus tahu bahwa kita diciptakan serupa segambar Allah dengan otak untuk dipakai. Oke. Iya. Ya, mari. Ini udah ada 4 questions nih. Ini pertanyaannya Ah, nomor bawah. Cara manage ekspektasi supaya nggak kecewa apa? cara manage ekspektasi. Sebenarnya itu gini, ada 3 tuh kalau manage ekspektasi ya. 1, apakah orang itu sudah tahu bahwa kamu punya ekspektasi itu? Kalau kita nggak pernah ngasih tahu ekspektasi kita, terus kemudian dia tidak memenuhi ekspektasi yang kita harap, itu salahnya di kita loh, bukan di dia Nice. loh. Lah kamu nggak pernah kasih tahu kok. Ya dia nggak memenuhi, bukan salah dia dong. Kita mesti kasih tahu dong, ekspektasi saya seperti ini. Nah setelah dikasih tahu, yang kedua adalah dia punya kemampuannya nggak untuk memenuhi ekspektasi itu. Kalau kita udah kasih tahu dan kita tahu dia nggak sanggup, tapi kita paksa, Kita juga nah kita lagi yang bego. Udah tahu ini orang nggak bisa push up 100 kali, tapi kita paksa, kamu harus bisa, aku aja bisa, kamu ya harus bisa dong. Nah itu, terus kemudian dia nggak bisa, breakdown, mati. Kemudian, ya ini orang gimana sih, payah banget. Bukan dia payah, ekspektasimu tidak sesuai dengan realita. So Dia good. nggak sanggup, itu kan. Nah, maka 1, udah dikasih tahu belum? Kedua, dia punya kemampuannya nggak? Kalau dia nggak punya kemampuannya, either kamu mau tolong sampai dia jadi mampu, dilatih, ditemenin, atau kalau nggak sabar nemenin, ya udah jangan di-expect lagi dong. Nah, yang ketiga, dia mau nggak? Dia mungkin tahu, dia mungkin punya kemampuannya, tapi pertanyaannya dia willing nggak untuk melakukan itu? Dia mau nggak? Kalau nggak mau, bujuk dia, persuasi dia, ajak dia, ubah cara berpikirnya sampai dia jadi mau. Nah, tapi kalau dia nggak mau, terus kita paksa, kita ancam, kita takut-takuti dengan masuk neraka gitu ya, supaya dia jadi mau, ya itu dia sebenarnya nggak mau, tapi dia terpaksa jadi mau. Nah, itu sebabnya kadang-kadang dia fail memenuhi ekspektasi kita juga, karena kemauannya sebenarnya nggak ada. Nah, ini 3 adjustment. Dia tahu nggak? Dia mampu nggak? Dia mau nggak? Gitu. Nah, teman-teman, coba dipikirkan. Ternyata jawabannya nggak sesimpel itu ya. Memang, karena memang nggak mudah. Tapi memang saya harap ini jadi jawaban yang membantu, teman-teman. Nah, oke, pertanyaan berikutnya. Bagaimana tanggapan pastor tentang overthinking? Oke, kebetulan saya orangnya overthinker. Dan saya lumayan akut. Overthinking akut juga saya ya. Pandangan saya menjadi orang overthinking itu normal. Ada beberapa orang lahir, kalau nanti dengerin khotbah saya di New Wine di YouTube nanti ya, saya sempat menyebut bahwa ada tipe orang yang disebut dengan neurotik. Tipe neurotik itu memang dia pikirannya tuh sibuk sekali dan susah berhenti. Nah biasanya overthinker itu tipikal neurotik, tipe-tipe orang neurotik. Nah saya lahir udah jadi neurotik, bukan maunya saya. Dan saya nggak memilih gitu ya, bukannya saya jadi neurotik biar asik, enggak. Udah begini. Jadi kalau kemudian saya dibilang, wah kamu kok overthinking ya, kamu kurang tinggal di hadirat Tuhan kayaknya ya, sehingga pikiranmu penuh dengan pikiran yang aneh-aneh gitu loh. Orang saya lagi nyembah Tuhan, saya menikmati, tapi kadang-kadang bisa pikirannya bisa kayak muncul lagi. Itu saya mesti working out. Jadi ada beberapa overthinking yang bisa di-eliminate, ada beberapa yang hanya bisa dijinakkan saja. Dan kita perlu belajar caranya. Nah, jadi pendapat saya tentang overthinking, it's normal, nggak ada yang salah. Tapi kalau kita biarkan sampai merusak hidup kita, nah itu salah. Makanya saya bilang, kamu berhak untuk menjadi overthinking, tapi kamu juga mesti responsible supaya overthinkingmu itu bisa dipakai untuk malah mendekatkan diri pada Tuhan.
Nah, itu yang saya lakukan gitu. Nice, very awesome. For information teman-teman, ini buku yang ditulis Coach Joshua Wahyudi, one of my favorite book. Bahkan sampai hari ini saya masih pakai buku ini untuk membantu saya untuk membangun. Jadi New One Church adalah satu gereja yang sedang secara serius selama beberapa tahun terakhir membangun nilai-nilai Yes. yang berdasarkan kecerdasan emosi. Jadi bukan cuma cerdas rohaninya, tapi emosinya juga. Itu kan butuh waktu ya. Jadi kadang saya Yes. butuh guidelines dan untuk kami bisa pinpoint yang mana yang butuh, dan ini buku sangat membantu. Jadi kalau misalnya bisa beli, baca bukunya dan nggak usah terburu-buru. Ini buku bukan untuk dihabisin, teman-teman. Ini buku untuk dibaca, direnungkan, dipikirkan. Untuk justru melatih hati dan pikiran, perasaan dan pikiran dan kehendak kita untuk dikulik lah, kalau kata anak sekarang gitu. So, I hope you will learn to read books. Dan silakan cari, kalau mau cek bisa cek akunnya Coach Iwan, kira-kira belinya di mana. Thank you so much. Oke, lanjut ya, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Adakah wajar kalau orang Kristen yang sudah percaya tetap merasa ada perasaan kosong dan kesepian? Wajar. Wajar ya? Wajar. Jadi semua, even saya kenal beberapa pendeta yang hebat sekali, terus kemampuan mengajar teologinya sangat sakti sekali, dalam sekali, tapi dia pernah mengaku bahwa ada masa-masa di mana dia kayak kosong, terus kayak hidup ini aku ngapain gitu ya. Ada. Jadi itu gini, kita ini secara roh kan sudah dilahirkan baru serupa Kristus. Tetapi sayangnya tubuh kita ini masih tubuh yang lama. Nah, jiwa kita ini kan pengantara, berada di tengah-tengah gitu ya. Dia mengekspresikan ke tubuh, tapi dia juga mendapatkan dari roh, dan jiwa kita ini kayak blended di dalamnya gitu ya. Nah, itu sebabnya kadang-kadang kejiwaan kita juga masih bisa dipengaruhi oleh tendensi-tendensi kejatuhan dosa kita gitu, broken body kita gitu ya. Nah, jadi wajar sekali untuk seseorang itu bergumul seumur hidupnya dengan insecurities, dengan kehampaan dalam jiwanya. Itu tuh bagi beberapa orang itu pergumulan seumur hidup loh. Sekalipun dia sering berjumpa, nah gini loh, berjumpa dengan Tuhan tentu menolong kita dong, pasti dong. Tetapi hidup kita ini kan nggak terus mengawang terus kan. Ada masanya kadang-kadang tuh kan kita fokus sama kerjaan, kadang-kadang kita balesin WhatsApp dan sebagainya. Nah, di masa-masa seperti itu menyelinap perasaan kayak, lu tuh ngapain sih kayak gini? Buat apa sih hidup lu kayak gini? Menyelinap hal-hal kayak gitu tuh normal. Memang itu pergumulan kita di dunia. Makanya Paulus bilang, kalau bisa milih, aku pengen cepet ke surga aja. Ya, aku sebenarnya nggak suka dengan tubuh yang kayak gini gitu. Aku pengennya ketemu Yesus langsung, bebas dari semuanya ini. Tapi karena aku masih dibutuhkan di dunia ini, lebih dibutuhkan di dunia ini untuk saat ini, ya udah nggak apa-apa juga. Aku bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Nah itu, saya kalau ditanya, suka nggak saya overthinking kayak gini? Nggak suka. Tapi karena Tuhan masih mempercayakan banyak hal dengan overthinkingnya saya, termasuk bikin konten salah satunya gitu ya. Jadi ya udah saya pakai ini untuk kemuliaan Tuhan gitu. Beautiful. Nah, saya percaya pergumulan-pergumulan dengan kekosongan jiwa diizinkan Tuhan untuk terus ada. Justru supaya kamu ketemu Tuhan. Nice. Karena waktu kita kosong, pasti kita lari ke Dia kan. Dan di situ kita menemukan bahwa Dia yang mengisi jiwa kita yang kosong itu. Nah, lewat pengalaman kosong yang terisi ini, kita sebenarnya bisa ngomong sama jiwa-jiwa di luar sana yang nggak punya isian, tapi punyanya kosong doang. Gitu. Bahwa aku pernah ngalamin yang kamu alami, tapi aku punya jawabannya. Ah, itu kan powerful sekali. Powerful. Gitu. Beautiful. Oke. Thank you, Coach. Ini semoga itu menjawab ya. Ini ada masih ada beberapa pertanyaan lagi. Semoga kita waktunya cukup ya. Seorang pria berusia 36 tahun mengambil keputusan tentang pasangan berdasarkan keputusan ibunya. What do you think? Bukan soal menikah dan apapun. Semua keputusan dalam hidup kita harus kita yang mengambilnya sendiri. Sekalipun kita bisa menerima advice, dorongan, masukan, konfirmasi, bahkan mungkin ada nubuatan atau pesan-pesan profetik.
Tapi pada akhirnya yang memutuskan itu harus kita sendiri. Kenapa? Karena ini hidup kita, yang ngejalanin kita. Jangan sampai orang lain memutuskan untuk kita. Beautiful. Kalaupun kemudian kita memutuskan ngikutin advice orang tua, tetap yang punya responsibility atas decision itu adalah kita, bukan orang tua kita. Nice. Karena kita memutuskan untuk ikutin orang tua kita. Berarti yang salah bukan orang tua kita, kita. Nah, tapi orang tuaku mendesak, mengancam. Bahkan aku mau dikeluarin dari kartu keluarga kalau nggak ngikutin dan sebagainya. Apapun kondisinya, kita tidak bisa menyalahkan orang tua. Selalu ada konsekuensi dari keputusan kita. Kamu harus tahu bahwa ketika kamu memilih untuk tetap berada dalam kartu keluarga, dengan kemudian mengorbankan bagian hidupmu yang lain, yaitu konsekuensi keputusanmu. Nah, kamu harus responsibel dengan konsekuensi itu. Gitu. Thank you so much. Semoga itu menjawab ya, teman-teman. Nah, ini ada nih. Kok gimana caranya memanage feelings, emotions? Karena gue di-raise di keluarga yang nggak ngajarin atau always ignore perasaan dan selalu nggak bilang nggak terlalu penting, apalagi kalau mental health dan sebagainya. Gimana caranya? Panjang ini. Oke. Saya agak koreksi dikit. Pertanyaan bagaimana cara mengelola emosi itu adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Itu mirip kayak kalau kita nanya bagaimana cara berenang. Ya kamu harus belajar ngambang dulu, kamu harus belajar pernafasan, kamu harus belajar familiar dengan air. Tanyakan yang lebih detail. Misalkan bagaimana sih caranya supaya nggak panik di dalam air, supaya aku familiar dengan air. Nah, itu bisa dijawab tuh. Tapi kalau bagaimana cara berenang? Lalu kamu ikut training saya aja 3 hari dulu gitu ya. Jadi bagaimana cara manage emosi? Ya itu, ikut training saya 3 hari, nanti from A to Z. Tapi kalau bertanya bagaimana supaya saya bisa lebih acknowledge emosi, karena saya nggak pernah diajarin dan selalu di-ignore, nah itu saya bisa jawab. Jadi saya akan jawab pertanyaan itu aja ya. Bagaimana supaya kita belajar acknowledge emosi? Gini, pertama, belajarlah menyadari apa saja perasaan yang sedang terjadi di hatimu. So good. Karena langkah pertama untuk bisa ngelola, itu kamu mesti sadar barangnya itu ada di mana dan apa barangnya. Nice. Jadi kalau kita nggak pernah tahu yang saya hadapi ini perasaan apa nih? Marahkah? Kecewakah? Tertolakkah? Pahit? Sedih? Terluka? Atau apa? Nah, kalau kita nggak pernah tahu apa perasaannya, treatment kita akan salah. Itu mirip kayak gini. Wah, ya aku sakit apa ya? Aku sakit kanker atau sakit autoimun atau apa? Wah, kita minum semua obat nanti. Ngeri sekali. Nah, jadi langkah pertama untuk belajar acknowledge adalah belajar mendefinisikan apa yang kita rasakan. So good. Nah, jadi tanya sama diri sendiri. Wah, aku kesel banget nih waktu orang itu ngomong kayak gitu sama gue. Gue kesel banget. Tapi di balik kesel ini ada apa sih? Ada tertolakkah? Ada terlukakah? Ada tidak berharga atau apa? Nah, belajar dialog, ngobrol kayak gitu. Nah, yang kedua, cara kita belajar untuk acknowledge perasaan adalah belajar terbuka sama orang yang bisa dipercaya. Belajar untuk vulnerable. Karena begini, waktu kita saling vulnerable dengan orang, kita jadi mengerti, oh, orang ini ternyata waktu gini, dia merasa begini, kemudian ekspresinya seperti ini, tindakannya bisa begini ya. Lalu kita refleks sama diri sendiri kan, apakah aku juga gitu ya? Lama-lama kita makin, kalau dalam dunia kecerdasan emosi itu namanya literasi emosi. Jadi literasi emosi kita tuh lama-lama makin nambah. Sehingga kita jadi punya ketajaman untuk nanti next time begitu ada muncul perasaan tertentu, kita kayak bisa langsung tahu bahwa, wah aku begini nih karena ini, karena ini, karena ini. Nah itu namanya literasi emosi. Itu salah satunya yang bisa dilakukan di awal-awal. So good. Gitu. Ya, semoga itu membantu ya teman-teman. Dan ini sebenarnya masih ada 2 pertanyaan lagi ya. Aman, Kak Iwan? Oke, 2 pertanyaan lagi. Yes, 2 pertanyaan terakhir. Bagaimana upaya kita untuk mengubah pandangan orang yang salah dan terlalu kekeh dengan perasaannya? Oke. Jangan pusing untuk ingin mengubah seseorang dalam artian gini.
Jangan pengen ngajarin, jangan pengen ngajak debat, salah, kamu tuh salah, nggak gitu, apa segala. Cukup gini aja, feel secure dengan dirimu sendiri, jadilah aman dengan perasaan-perasaan yang kamu miliki, lalu tunjukkan bagaimana kehidupan yang dewasa emosi itu. Nah, jadi nanti lama-lama dia akan melihat, oh ini orang kemarin kecewa ya, tapi kenapa kok dia makin grow ya? Kok dia makin bisa lakuin hal-hal yang keren, padahal kan dia kecewa sama pemimpinnya. Tapi kok malah dia memberikan hasil pelayanan yang lebih oke, dia malah jadi lebih dewasa karakternya. Nah, kemudian orang akan bertanya, kan kamu katanya kecewa kemarin. Tapi kok kamu gini. Nah, ceritakanlah proses bagaimana kamu ngolah kecewa sampai kemudian jadi hasil yang serupa Kristus itu. Nah, jadi caranya itu bukan sini sih, kamu salah tuh, nggak gitu, apa nggak usah. Feel safe aja untuk punya rasa kecewa, untuk punya rasa stres, tertekan, jangan insecure dengan perasaan-perasaan itu. Lalu kemudian latih dirimu untuk punya kemampuan ngelola sampai hasilnya adalah pertumbuhan dalam Kristus. Nah, nanti kemudian orang akan lihat sendiri dan pelan-pelan orang akan terinspirasi lalu belajar dari kamu. Nah, disitulah kamu bisa mengubah pikiran mereka. Nice. Thank you, Coach Iwan. Dan ini pertanyaannya jawabannya mirip ya, sama yang bagaimana menyikapi pikiran orang negatif di kalangan rohani. Saya pastor di Sindir dan kolektif. Sama, itu jadi jawabannya sama. So, saya harap ini jadi sebuah live Q&A membantu teman-teman. Sebenarnya jadi sesuatu yang penting dan sesuatu menyegarkan, menginspirasi. Kalau mau lihat detail ya, cek di Instagram, cek di YouTube-nya ya, teman-teman. Ya sekali lagi, memang nonton YouTube, apalagi video khotbah itu butuh waktu memang. Tetapi saya rasa waktu-waktu yang kamu pakai itu akan berkat sekali kalau kamu belajar. Dari minggu pertama sampai minggu ini. Bahkan minggu besok yang akan bicara adalah psikolog Eric Sucitra, ketua Connect Groups, salah satu koordinator Connect Groups kami, dan juga seorang psikolog dan juga hamba Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan juga. So, you don't want to miss that, entah online atau onsite. I hope it helps you. Dan thank you Coach Joshua and Wahyudi, thank you so much. Kalau boleh sebelum kita tutup, please would you mind to pray untuk teman-teman yang ada di sini, yang ada di grup ini. Boleh doain ya? Thank you. Siap, pasti. Ya. Oke. Tuhan, terima kasih kami belajar hari ini bahwa sebagai manusia kami punya banyak kerapuhan, tetapi justru karena itulah Tuhan datang untuk kami. Kami berdoa supaya justru di dalam kerapuhan, di dalam kelemahan, di dalam area-area yang kami bergumul, kami menemukan Tuhan di situ. Karena kami tahu Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Eric Sucitra, bahwa Tuhan bukan hanya ada di tempat yang tinggi, tapi Dia juga menjumpai kita di tempat-tempat yang rendah, di dalam lembah kekelaman. Karena itu aku berdoa buat teman-teman yang ikut live pada malam hari ini, kalau ada di antara kami yang sedang bergumul, kami ada di lembah kekelaman, kami berjuang dengan perasaan-perasaan yang sulit, justru lewat itulah kami berdoa, Engkau menjumpai kami Tuhan. Kasih karunia-Mu semakin nyata. Dalam kelemahan kami, kekuatan-Mu semakin nyata. Tolong kami, supaya kami tidak discourage, tapi justru kami menjadi jauh lebih tenang, karena kami tahu kami tidak ditinggalkan, kami tidak sendirian. Terima kasih Tuhan, berikan kami tidur yang nyenyak malam hari ini, sukacita dan damai sejahtera memelihara hati kami, sehingga besok kami bisa menghadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. God bless you, Coach. Thank you so much. Bless you. Sampai ketemu ya. Thank you so much. Bless you.